Perindo ada partai yang akan mendekat lagi? Ya tentu saja kami intens berkomunikasi dengan PKB, dengan Golkar, bahkan juga dengan Gerindra. Komunikasi juga dilakukan ya, oleh Mbak Puan Maharani. Ada pertemuan dalam waktu dekat? Kalau pertemuan ada, jadi saya minggu yang lalu bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar, bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto, dan kemudian kami juga akan atur pertemuan secara tertutup terlebih dahulu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kan ngajakin Demokrat untuk berkoalisi, apa sih Bu? Ya ini kan spirit, kalau lingkungan eksternal strategis kita seperti Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu, meskipun itu melalui campur tangan Tiongkok. Kita ini para pemimpin bangsa ini kan punya visi masa depan. Kita punya semangat gotong royong, maka PD Perjuangan itu juga merangkul. Ya sambil menunggu, toh lamaran dari Pak Anies Baswedan ke Demokrat juga belum turun, maka ya nggak ada salahnya kita berdialog, dan itulah uluran tangan dari PD Perjuangan dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa, dan itu hal yang positif. Kami cek responnya dari responden ternyata sangat positif. Ada peluang Mana? Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog, tetapi kami menghormati etika politik. Jadi partai-partai yang sudah bergandengan tangan, membentuk kerjasama, kami hormati. Meskipun demikian, dialog kan sesuatu hal yang penting. Kita bisa berbeda secara politik, tetapi ketika ada ruang-ruang dialog, apalagi untuk kepentingan rakyat. Perubahan lingkungan eksternal memang mendorong seluruh anak bangsa harus bersama-sama berpikir tentang tanggung jawab Indonesia di dalam membangun kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan sebagai partai yang berada di DPR, kami kan juga perjalanan hubungan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat hingga jelang pertemuan Puan AHY. Dikutip dari tribunjogja.com, rencana pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat makin santer dibicarakan orang, apalagi ini terjadi di tengah-tengah dialog hangat di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP pengusung Anies Baswedan. Sebagai Capres Pilpres 2024, KPP terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. PDIP menjajaki komunikasi dengan Partai Demokrat yang merupakan anggota KPP. Di sisi lain, kondisi KPP saat ini tengah menghangat lantaran Partai Demokrat mendesak supaya bakal calon presiden yang mereka usung bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, Anies Baswedan, segera mengumumkan kandidat calon wakilnya. KPP juga dianggap bersikap berseberangan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Padahal Partai Nasdem merupakan salah satu pendukung pemerintahan saat ini. Akan tetapi Demokrat dan PKS memang memperlihatkan sikap sebagai oposisi, sedangkan Nasdem seolah tersisih dari pemerintahan lantaran yang pertama kali mengusung Anies Baswedan. Sosok mantan Gubernur DKI Jakarta itu kerap kali dianggap sebagai antitesis Jokowi. PDIP pun mulai nampak enggan bekerja sama dengan Partai Demokrat menjelang pemilu dan Pilpres 2024, apalagi setelah Demokrat berhimpun dengan Nasdem dan PKS di KPP. Akan tetapi kini situasi itu berbalik, PDIP mulai main mata dengan Demokrat. Hal itu terjadi setelah Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani menyampaikan sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar kandidat bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres mereka, Ganjar Pranowo. Salah satu nama yang masuk di dalam daftar itu adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Puan bahkan dilaporkan bakal bertemu dengan AHY buat menjajaki peluang kerjasama politik itu. Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog. Apalagi untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara itu merupakan hal yang positif, kata Hasto saat ditemui awak media di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu 10 Juni 2023. Sejurus dengan itu, sekjen kedua partai pun telah saling bertemu di kawasan Blok M Jakarta Selatan Minggu 11 Juni 2023. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengungkap pertemuan dengan Hasto berlangsung hangat. Kedua parpol sejauh ini masih menghormati pilihan politik masing-masing dalam Pilpres 2024. Walaupun kami sangat antusias membicarakan rencana pertemuan Mbak Puan dan Mas AHY,
Namun kami tetap menjaga etika politik dan saling menghormati posisi saat ini, kata Rifki dalam keterangan tertulis. Jejak rivalitas Demokrat dan PDIP. Kabar tentang rencana pertemuan antara Puan dan AHY mengundang banyak pertanyaan terkait bagaimana